Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku silakan dibuka halaman 14. Lihat KD titik 2 dan KD 4.2. Perhatikan baik-baik. Pelaksanaan kewajiban. Nah, perhatikan baik-baik teks di dalam buku itu. Kamu baca, pahami apa isi teks bacaan itu. Bapak sekilas membacakan. Makanya di sana kita harus banyak membaca dan memahami apa isi teks. Jadi kita membaca lancar, kedua dapat memahami, kita sudah dapat dua ilmu, baik bahasa Indonesia maupun PPKN. Lancar kita membaca apa itunya, ya. Makanya kita gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi buku ini kamu secepatnya, karena kita hanya belajar selama 3 bulan sudah menghadapi tryout. Makanya kamu harus banyak-banyak waktu membaca, habiskan. Setelah kamu beli, baca isinya, bukunya sampai habis, ya nak ya. Buku paket kamu dibacai sampai habis. Jangan tergantung pada bapak, karena waktu kamu terbatas. Jadi permainan apa stop, kamu gunakan belajar supaya mendapat nilai yang baik, bisa masuk ke SMP. Baik, bapak sekilas membacakan. Kemerdekaan merupakan tujuan dan hak setiap bangsa. Bangsa Indonesia telah memproklamasi kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai membebaskan dari penjajah. Cara wujud masyarakat Indonesia yang sejahtera antara lain meningkatkan taraf hidup, ya, kecerdasan bangsa, meningkatkan taraf hidup bangsa dan mengembangkan sebagai potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Setelah itu hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dalam sekitar. Lihat di gambar di sana. Bagaimana sikap pelajar menggunakan waktu untuk belajar sebaik mungkin. Kalau kamu tidak belajar, tidak membaca, bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan itu untuk menjadi sejahtera? Kita selalu dibodohi oleh orang-orang luar. Ya bagaimana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, supaya bangsa Eropa tidak bisa membunguli kita itu. Nah, embargo ekonomi, embargo apa? Karena suruh kita pintar. Misalnya kita beli pesawat di embargo, akhirnya pesawat kita tidak bisa terbang. Nah, kalau kita pintar beli, kita bisa membaiki. Nah, walaupun dibelenggunya kita bisa bikin, bisa menerbangkan dan sebagainya. Nah, makanya ini tugas anak bapak untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana negara kita supaya maju? Bagaimana negara kita supaya jangan dijajah orang lagi? Kalau kamu maju, kamu pintar akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 2 tercantum tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, di dalam pasal 31 sudah dalam Undang-Undang 95 kita wajib menuntut ilmu. Tidak seperti dulu. Kita dilarang belajar, sekolah,
Kita sampai kemana? Makanya ada nenek moyang kita, tuntutlah ilmu dari Buayan sampai ke liang lahat. Kan tidak terbatas untuk ilmu. Sejak di dalam kandungan kita sudah nenek moyang kita itu menyuruh nuntut ilmu dari Buayan sampai mati. Kita nuntut ilmu, makanya mesti diberi. Lihat saja kamu, ya, mama kita memberi sejak di ayunan, mati pun kita masih belajar. Lihat, dilajari bagaimana guru-guru kita melajari dalam waktu dikubur itu, diajankan, dilajari lagi, marab buka, ya kan? Apa kiblatmu, apa kitabmu, kan dilajari masih. Itu contoh saja, itu namanya. Tapi orang Arab lain lagi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena di Cina yang menemukan kertas pertama untuk menulis. Nah itu, makanya kamu Bapak minta gunakan waktu sebaik mungkin. Kita sebentar saja lagi. Kewajiban mengikuti pendidikan yang diberikan pemerintah terhadap warga negara adalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang paling rendah kita sekolah sampai SMP. Itu dasar namanya. Baru kita lagi sekolah lagi sampai ke perguruan tinggi. Bahkan sampai pemerintah kita menyekolahkan ke luar negeri. Kalau orang yang pinter. Nah, digunakan sebaik mungkin. Program pemerintah sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Di antaranya dengan menerapkan jam belajar masyarakat. Setelah kewajiban mengikuti pendidikan dasar, belajar juga memiliki kewajiban lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi nasihat orang tua, guru, ya, baik guru sekolah maupun guru mengaji, mematuhi peraturan di rumah. Orang tua kita, misalnya peraturan anak-anak gunakan waktu sebaik mungkin belajar, untuk bermain, itu dia ada peraturannya. Bahkan kita cari teman yang baik yang membimbing kita, ya. Jangan malas itu untuk belajar kepada anak Bapak. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi Bapak minta gunakan waktu untuk membaca buku. Dipahami, baca dulu, baru diringkas. Nah, diambil intisarinya. Itu yang Bapak harapkan. Jangan kamu baca, setelah baca kamu tidak memahami isi bacaan tersebut. Ya. Itu penjelasan Bapak. Nah, jadi Bapak minta silakan kerjakan halaman 17 bagian A sama B. Silakan kerjakan, ya, di kertas. Baca baik-baik. Itu tugas daripada Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.